Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pak Fazi. Sebelumnya saya Wardatus Ada, NIM 047. Jurnal yang saya review berjudul Penentuan Bantuan Siswa Miskin menggunakan Fadzi Sukamoto dengan perbandingan rule pakat dan decision tree dengan studi kasus SDN 37 Bengkulu Selatan yang ditulis oleh Rio Landi Akbar, kemudian diterbitkan pada 2021. Untuk pendahuluannya, latar belakangnya yaitu terdapat UU, di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Nah, pendidikan yang bermutu tersebut salah satunya yaitu dengan bantuan BSM, bantuan siswa kurang mampu, sebagai penunjang pendidikan yang berkualitas. Kemudian terdapat masalah yaitu ketidaksesuaian dari output dari pemberian siswa miskin, belum digunakan metode keputusan untuk siap kriteria dan masih menggunakan penilaian prediksi atau perkiraan untuk calon penerima bantuan. Nah, dari hal tersebut menimbulkan khawatirkan penilaian bersifat subjektif dikarenakan penilaian dilakukan berdasarkan kepentingan pribadi sehingga menimbulkan kurang tepat penyaluran BSN tersebut. Metode yang digunakan menggunakan Fadzi Sukamoto, perbandingan rule pakat, dan decision tree. Decision tree sendiri itu pembentuk pohon keputusan yang berupa hasil nilai dan batasan rule yang terbentuk dari kriteria yang ada. Ditentukan tanpa berkonsultasi dengan ahli pakar untuk membuat rule yang sesuai. Sedangkan fungsi keanggotaan Fadzi berdasarkan pendapat pakar yaitu kartu perlindungan sosial, nilai rata-rata rapot, tanggungan, penghasilan orang tua, dan prestasi juga kepemilikan rumah. Selanjutnya, metode penelitiannya pertama pengumpulan data diperoleh dari SDN 37 Bengkulu dengan jumlah siswa 173 pada tahun ajaran 2019-2020. Seperti yang dijelaskan tadi menggunakan Fadzi Sukamoto. Kemudian selanjutnya pengambilan dataset keputusan dan rule. Datasetnya terdiri dari nama, nilai rata-rata rapot, KPS, penghasilan orang tua, prestasi, kepemilikan rumah, dan outputnya berupa BSM itu sendiri. Kemudian perubahan kriteria output BSM. Ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu sedang, sedikit, sedang, dan banyak. Seperti ini pada tabel. Kemudian pembentukan pohon keputusan. Ini berfungsi untuk mengetahui keputusan yang terbentuk layak atau tidak. Ketika layak, maka dalam satu aturan pohon keputusan tidak ada kriteria yang terulang kembali dan dapat dilakukan testing. Akan tetapi jika tidak layak, maka perlu dibentuk ulang kembali dengan menemukan tiap batasan nilai himpunan. Seperti ini decision tree-nya. Kemudian dari decision tree chart tadi terbentuk batasan. Seperti contohnya variabel tanggungan, ini sedikitnya itu batasan maksimalnya 2,5 dan seterusnya. Kemudian pembentukan rule decision tree simple chart dari yang chart tadi didapat 6 rule. Kemudian selanjutnya falsifikasi. Dikriteriakan seperti KPS, jika tidak punya maka 1, jika punya maka 2. Selanjutnya, rule yang terbentuk dari proses pembentukan nilai batasan rule pakar dan menghasilkan 10 rule pakar yang sesuai kriteria. Jadi terdapat 10
dengan if then PSM dapat dan tidak dapat. Selanjutnya variabel-variabel yang digunakan. Pertama ada variabel KPS. Sini dengan status tidak dan memiliki, tidak dan punya. Kemudian ini fungsi keanggotaannya. Selanjutnya variabel tanggungan. Terdapat 3 himpunan yaitu sedang, banyak, sedikit, sedang, dan banyak. Seperti ini fungsi keanggotaannya. Kemudian variabel nilai rapot juga rendah, sedang, dan tinggi. Dan titik rendahnya 75 sampai 90 yang tertinggi. Seperti ini fungsi keanggotaannya. Kemudian untuk variabel selanjutnya penghasilan orang tua didefinisikan menjadi 3, kecil, sedang, dan besar. Dengan fungsi keanggotaan. Kemudian variabel prestasi sedikit, sedang, dan banyak. Kemudian kepemilikan rumah yaitu tidak dan punya. Kemudian variabel selanjutnya BSM itu sendiri. Jadi nanti outputnya ini tidak dan mendapat. Kemudian sistem inversi fuzzy. Sistem inversi metode fuzzy Tsukamoto dibentuk sebuah rule base atau basis aturan dalam bentuk sebab akibat. If dan selanjutnya derajat keanggotaan dihitung sesuai dengan aturan yang telah dibuat. Setelah diketahui nilai derajat keanggotaan masing-masing dari aturan fuzzy, dapat ditentukan nilai alfa predikat dengan cara menggunakan operasi himpunan. Kemudian selanjutnya defalsifikasi. Ini berupa outputnya menggunakan Tsukamoto rata-rata terbobot. Metodenya center average G-fuzzy field. Kemudian didapatkan persamaan dengan Z sama dengan Z itu sendiri defalsifikasi rata-rata terpusat sama dengan jumlah dari alfa tadi dikalikan dengan Z bagi dengan jumlah alfa. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Menggunakan perhitungan manual, metode fuzzy Tsukamoto dengan rule yang terbentuk menggunakan decision tree simple chart. Seperti ini, yang tadi rule-nya. Yang pertama, penghasilan orang tua sebesar 3.500.000 dihitung seperti persamaan tadi, begitu juga dengan variabel lainnya. Kemudian selanjutnya aplikasi fuzzy, implikasi menggunakan fungsi min dengan mencari nilai Z dengan setiap aturan untuk aturan yang terbentuk menggunakan rule decision tree simple chart. Ini mencari nilai minimumnya, kemudian dicari Z dari rule if then PSM. Didapat Z1 sampai dengan 6. Kemudian hasilnya diperoleh menggunakan disfalsification rata-rata terbobot dengan persamaan Z sama dengan 1,5 per 1 sama dengan 1,5. Maksudnya dari perhitungan yang dilakukan jika nilai output kurang dari 1,5 maka outputnya adalah tidak dapat. Sebaliknya, jika output lebih dari 1,5 maka outputnya mendapat. Sini mendapat BSM tadi ya. Kemudian analisis hasilnya dari data 75 siswa menggunakan perbandingan rule pakat dan decision tree dibandingkan dengan perhitungan jumlah data true positif, true negatif, false positif, dan false negatif. TP dihitung dari jumlah siswa dapat yang terklasifikasi mendapatkan, dan FN dihitung dari jumlah siswa tidak dapat yang diklasifikasi tidak mendapat. Sedangkan false positif dihitung dari jumlah siswa tidak dapat yang terklarifikasi mendapatkan, dan true negatif dihitung jumlah siswa tidak dapat, siswa tidak dapat dan terklasifikasi tidak mendapatkan. Kemudian didapatkan
hasil pada tabel 7 dan 8. Tabel 7 untuk prediksi pakar, sedangkan 8 prediksi decision tree. Kemudian dilakukan pengujian dengan data berjumlah 75 orang, masing-masing nilai inputan. Pengujian untuk menentukan akurasi dapat menggunakan persamaan seperti ini, dari true positif dan true negatif. Kemudian dari perhitungan ini didapatkan hasil dari role pakar sebesar 72% dan decision tree-nya 76%. Maka dapat disimpulkan yang pertama, role pakar dan metode decision tree simple chart merupakan model basis aturan dalam penelitian ini yang berupa pohon keputusan dapat digunakan sebagai perhitungan dan menghasilkan output yang lebih tepat. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai akurasi yang didapatkan dari hasil perhitungan perbandingan sebelumnya dari metode role pakar dan decision tree dengan hasil akhir diperoleh role pakarnya 72% dan decision tree besar 76%, sehingga penentuan bantuan siswa miskin menggunakan perbandingan metode role pakar dan decision tree dapat disimpulkan bahwa metode decision tree simple chart lebih tepat digunakan karena hasil rule lebih mampu menyeleksi dan mencari nilai bobot yang menghasilkan output lebih baik dalam menentukan pemberian bantuan siswa miskin. Jadi seperti itu hasil review jurnal mengenai PADI. Silahkan jika ada pertanyaan. Ya, Mbak, saya mau bertanya. Tadi kan ada metode decision tree simple card dan rule pakar ya. Apa yang membedakan metode tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi perbedaan dari decision tree simple chart dan rule pakar. Penggunaan sistem pakar dapat menjadi alat bantu sementara sebagai pengganti ahli. Sistem pakar mudah digunakan oleh orang awam dan dapat mengambil keputusan dalam waktu yang singkat. Sedangkan decision tree ini model prediksi menggunakan struktur pohon untuk struktur yang berhierarki. Konsep dari pohon keputusan ini mengubah data menjadi decision tree dan aturan-aturan keputusan. Manfaatnya adalah kemampuannya untuk membreakdown proses mengambil keputusan dan kompleks menjadi lebih simpel, sehingga pengambilan keputusan akan lebih menginterpretasikan solusi dan permasalahan. Jadi seperti itu. Iya, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ini kan memakai fungsi Tsukamoto. Nah, fungsi kan ada banyak. Kenapa harus memakai fungsi Tsukamoto daripada fungsi dengan metode yang lain? Terima kasih. Oke, baik. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa metode Fuzzy Tsukamoto dipilih karena kelebihannya yang menonjol, yaitu mampu mendefinisikan nilai yang akur dari inputan penilaian, dapat membangun rule tepat dan akurat, dan menghasilkan output tepat dari inputan dan nilai bobot yang dicari, serta diaplikasikannya pengalaman-pengalaman dari pakar-pakar secara langsung sehingga tidak melalui proses pelatihan. Seperti itu. Baik, jadi lebih akurat ya daripada metode yang lain. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk selanjutnya, presentasi materi ANN oleh Mbak Muna Mujida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil analisis paper saya yang berjudul Analisis Perkembangan Jumlah Wisatawan Menggunakan Metode Backpropagation yang ada studi kasus di Provinsi Jawa Timur. Paper ini ditulis oleh Vera Mandailina, Siti Atika Rahmi, Selva Rizna, Zubaida, Sri Suryanti, dan saya Harudin. Untuk tujuan penelitian di paper ini untuk mengetahui jumlah wisatawan di masa mendatang di Jawa Timur dengan menggunakan metode backpropagation. Parameter MSE, MSE, dan MAPE. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif, deskriptif, atau parameter akurasinya yaitu MSE sebesar 1.633.800, RMSE sebesar 1.278,004, MAP sebesar 7,53168, dan regresi 9617. Pendahuluannya dari metode backpropagation, yaitu salah satu metode pelatihan terawasi pada jaringan saraf. Ini ya, minimalkan output yang ditekan oleh output. Backpropagation memiliki beberapa unit yang ada satu atau lebih layar tersembunyi yang terdiri dari P unit serta M unit keluaran. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode backpropagation yang berbentuk mengetahui wisatawan yang akan berkunjung di Jawa Timur. Dari tersebut, untuk diterapkan pada proses prediksi jumlah kunjungan wisatawan Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan aplikasi MATLAB berbasis GMFS. Untuk metode penelitiannya, dalam metode penelitian ini menggunakan kuantitatif deskriptif. Adapun data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data time series periode tahunan selama 14 tahun, dimulai dari tahun 2000 sampai tahun 2020, yaitu data wisatawan. Dalam penelitian ini menggunakan parameter akurasi seperti mean squared error (MSE), mean absolute percentage error (MAPE), dan root mean squared error (RMSE) untuk melihat perbandingan atau akurasi training tersebut. Untuk metode penelitiannya, langkah-langkah dalam penelitian ini sebagai berikut, yaitu yang pertama, mengumpulkan data majemuk dari jumlah wisatawan yang datang ke Provinsi Jawa Timur. Untuk yang kedua, simulasi dari GMFS dengan metode backpropagation untuk data majemuk. Yang ketiga, menentukan hasil prediksi dari data tersebut. Dan yang keempat, menentukan nilai MSE, RMSE, dan MAPE dari data. Untuk yang pertama, membuat jaringan saraf tiruan yang dilakukan simulasi menggunakan metode backpropagation diperoleh matrik 12 kali 13 sama dengan 156 dengan menggunakan fungsi aktivitas logsik 4 kali, layar hidden 1 sama dengan 10, layar hidden sama 2 sama dengan 5, dan layar output sama dengan 1.
Dan dengan menggunakan metode training, train RP, max approach sama dengan 1000, goal-nya sama dengan 0,001, learning rate-nya sama dengan 0,1 sampai 0,9. So, step-nya sama dengan 1. Untuk pada gambar di samping, ini merupakan arsitektur yang digunakan pada jaringan saraf tier 1 dengan menggunakan layar input 156, layar hidden-nya 1 sama dengan 10, dan layar hidden 2 tambah 5. Yang kedua yaitu tabel uji coba. Terlihat bahwa hasil yang paling rendah dengan menggunakan learning rate 0,5 dengan menggunakan metode train RP, dan fungsi aktivitas logsik 4 kali logsik terdapat nilai parameter akurasi terendah adalah MSE sebesar 1.633.800, RMSE sebesar 1.278,04, dan MAPE sebesar 7,53168. Dan ini merupakan gambar dari pendekatan data forecasting dan data aktual. Bisa kita lihat grafik pendekatan antara data aktual dan data prediksi saling mendekati. Maka hasil prediksi yang dilakukan sudah cukup bagus. Untuk yang tabel 3 yaitu merupakan hasil prediksi. Berdasarkan tabel 3, hasil prediksi diperoleh peningkatan pada bulan April, yaitu sebesar 7 juta, bulan April 7.262.035, dan penurunan pada bulan Februari sebesar 220.909, total keseluruhan prediksi pada tahun 2020 sebesar 224.678.35 pengunjung. Untuk kesimpulannya, berdasarkan hasil simulasi yang dilakukan sebanyak 9 kali percobaan, maka diperoleh kesimpulan dari metode backpropagation yang digunakan dalam prediksi data jumlah pariwisata di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021, yaitu dengan metode train RP dan fungsi aktivitas logsik dengan jumlah neuron inputan sebanyak 156, layar hidden 1 sebanyak 10, layar hidden 2 sebanyak 5, dan layar output sebanyak 1. Adapun hasil prediksi data jumlah pariwisata yakni sebesar 224.670.835.000 pengunjung. Adapun untuk parameter akurasinya yaitu MSE sebesar 1.633.800, RMSE sebesar 1.278,04, MAPE sebesar 7,53168, dan regression sebesar 0,9607. Itu merupakan hasil review dari saya. Mungkin ada pertanyaan. Ini waktu kali 9 menit. Kok link anyar mana ya? Semua presentasi terakhir. Hai, saya ingin bertanya. Iya, silakan. Dalam grafik pendekatan data forecasting dan data aktual hasil prediksi, itu dikatakan sudah bagus. Nah, itu dikatakan bagus tersebut dari segi apa? Oke. Jadi data prediksi dengan data aktual di dalam grafik tersebut saling berdekatan. Hasil uji coba atau hasil prediksi yang didapat seperti yang ada di tabel 2 tadi, maka data prediksinya sudah cukup bagus. Baik, terima kasih.
Iya, sama-sama. Silakan pertanyaan selanjutnya. Saya ingin bertanya, Mbak. Kan di Hmm. dalam jurnal Anda kan memilih metode propagation. Nah, kenapa kok nggak pakai dengan perseptron? Apa di jurnal tersebut dijelaskan? Maksudnya memilih backpropagation. Alasannya untuk memilih metode backpropagation itu merupakan proses pelatihan dan pengenalan metode dari Presepton jauh lebih cepat dengan dari metode backpropagation. Tetapi dengan keunggulan arsitektur jaringannya, metode backpropagation lebih baik dan akurat dari metode Percepton dengan akurasi 86%. Untuk metode backpropagation dari 76%, untuk metode Perceptron itu merupakan pendapat dari Oktariadi pada tahun 2020. Baik, Mbak. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Di sini, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di sini saya akan mereview jurnal tentang pengaturan menu makan harian bagi kesehatan balita menggunakan algoritma genetika. Untuk tanggal jurnalnya itu pembuatannya 2 November 2019 dengan penulis Vini Yolanda Putri dan yang lainnya banyak. Judulnya pengaturan menu makan harian bagi kesehatan balita menggunakan algoritma genetika. Untuk rumusan masalah, balita merupakan masa terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan dengan cepat. Jika kebutuhan gizi balita tidak terpenuhi, maka dikhawatirkan tidak tercapainya pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. Hal tersebut dapat menyebabkan masalah kekurangan gizi yang selanjutnya dapat beresiko menurunkan derajat kesehatan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dirancang sebuah sistem informasi untuk mengatur kebutuhan gizi pada kesehatan balita menggunakan algoritma genetika. Untuk metodologi penelitiannya, algoritma genetika merupakan salah satu bagian dari algoritma evolusi. Algoritma evolusi itu sendiri merupakan bentuk generik dari algoritma optimasi. Meta heuristik berbasis populasi yang menjadi subset dari komputasi evolusi. Dalam menu makan yang akan disusun, kromosom hanya akan mengkodekan jenis karbohidrat, protein, dan lemak. Untuk pengkodean kromosom disusun dengan mengandaikan bahwa masing-masing masakan adalah sebuah kromosom yang satu dengan yang lainnya berbeda, unik. Setiap masakan yang akan menjadi bagian dalam susunan menu dikodekan menjadi suatu nomor. Itu untuk pengkodean dalam algoritma genetika. Untuk flowchart itu sendiri mulai, lalu representasi kromosom, encoding, inisialisasi populasi, terus nilai fitness, seleksi, mutasi, dan generasi baru, lalu selesai. Selanjutnya untuk nilai fitnessnya, nilai fitness dari tiap individu makanan, maka nilai gizi, nilai variasi, dan juga nilai harga dijumlahkan. Nilai fitness yang didapat dari tiap individu menggambarkan bagaimana kualitas dari suatu individu. Agar dapat mengetahui seberapa baik kualitas kromosom yang akan dihasilkan, fungsi fitness didapatkan dari hasil perhitungan total penalti yang berasal dari penalti kalori, karbohidrat, protein, dan lemak. Dan untuk rumus itu sendiri yaitu 1/1 plus total penalti. Nah, untuk keterangan total penalti ini sama dengan penalti dari karbohidrat, protein, ditambah juga lemak.
Untuk penalti karbohidrat yaitu dengan total karbohidrat dikurangi kebutuhan karbohidrat itu sendiri dan juga seterusnya. Untuk seleksinya, seleksi dilakukan dengan menggunakan metode ethylism selection, yaitu mengurutkan kromosom yang memiliki nilai fitness terbesar sampai dengan yang terkecil, kemudian memilih kromosom dengan nilai fitness teratas sejumlah ukuran populasi untuk dijadikan sebagai individu-individu pada generasi berikutnya. Untuk crossover, nah crossover ini atau bisa dikatakan perkawinan silang bertujuan menambah keanekaragaman string dalam populasi dengan penyilangan antara string yang diperoleh dari sebelumnya. Untuk crossover satu titik atau one point crossover, pada crossover dilakukan dengan memisahkan suatu string menjadi dua bagian dan selanjutnya salah satu bagian dipertukarkan dengan salah satu bagian dari string yang lain yang telah dipisahkan dengan cara yang sama. Untuk probabilitas crossover adalah 0,5, berarti probabilitas crossover-nya adalah 0,5 yang diharapkan 50% dari total kromosom akan mengalami crossover. Dan untuk mutasi, mutasi itu sendiri merupakan salah satu proses reproduksi yang menciptakan generasi baru dengan memodifikasi satu atau lebih nilai gen dalam suatu kromosom dengan suatu nilai acak. Proses mutasi dilakukan dengan menggunakan reciprocal exchange mutation, yaitu memilih satu induk kromosom yang akan dimutasi dan memilih dua posisi secara acak dari kromosom. Untuk probabilitasnya adalah sebesar 0,3. Untuk menghitung kebutuhan kalori balita, nah ini dengan cara kebutuhan kalori sama dengan 1000 ditambah dalam kurung 100 dikali usia balita itu sendiri. Untuk menghitung estimasi kebutuhan gizi pada balita, yaitu untuk kebutuhan protein, itu sama dengan 10% kali total energi harian ditambah 4 sama dengan dikali gram. Nah, untuk itu saya skip dulu untuk hemat waktu. Sumber makanan berdasarkan zat gizinya. Nah, seperti tabel di bawah, ada sumber makanan yang mengandung karbohidrat, makanan yang mengandung lemak, dan mengandung protein. Untuk hasil dan pembahasan pada penelitian ini, data yang digunakan untuk melakukan optimalisasi komposisi makanan pada balita usia 2-5 tahun berdasarkan berat makanan dan kalori yang dibutuhkan untuk pertumbuhan pada balita. Nah, untuk ini untuk jenis kelaminnya perempuan, umurnya 2 tahun, 13 kilo untuk berat badan dan tingginya 91 cm. Dan di sini untuk menghitung kebutuhan zat gizi per hari. Menghitung kebutuhan kalori besarnya kebutuhan kalori dengan menggunakan persamaan ke kebutuhan kalori, yaitu 1000 ditambah 100 dikali umur balita yang tadi. Jadi umur balitanya kan 2, 1000 ditambah 100 kali 2 tahun sama dengan 1200 kalori. Dan begitu juga untuk menghitung karbohidrat, protein, dan lemak juga seperti yang ada di samping. Untuk menghemat waktu kita lanjutkan. Untuk representasi kromosom encoding. Kromosom yang dibentuk menggunakan representasi dengan bilangan integer untuk setiap jenis makanan. Satu kromosom terdiri dari 9 gen yang menyatakan jenis makanan yang mengandung karbohidrat dan lemak. 3 gen utama menunjukkan makan pagi, 3 menunjukkan makan siang, dan terakhir menunjukkan makan malam. Makan sumber karbohidrat direpresentasikan pada gen 1, gen 4, dan gen 7. Begitu juga dengan seterusnya bisa dilihat di tabel yang di bawah gambar 2 contoh kromosom itu. Lanjut, inisialisasi populasi. Inisialisasi populasi dibentuk dengan membangkitkan sebanyak 10 pada sejumlah kromosom pertama pada awal penyusunan atau generasi pertama. Inisialisasi populasi awal dilakukan secara acak atau random. Dan contoh tabelnya seperti di bawah, jadi kita acak dulu untuk populasi awalnya. Dan menghitung nilai fitness. Komposisi makanan mengandung zat gizi yang telah ditentukan pada tabel sebelumnya, yang tabel tadi untuk makanan, karbohidrat, dan lain-lain, berdasarkan total zat gizi yang terkandung pada menu
kandungan kalori yang diberikan sebesar 987,3 kalori, karbohidrat sebesar 105,2 gram, protein 23,6 gram, dan lemak sebesar 22,1 gram pada kromosom pertama. Dengan demikian, nilai penalti untuk setiap gizi didapatkan dengan menghitung selisih kebutuhan zat tadi pada balita dan total ketersediaan zat gizi dari menu makanan sebagai berikut. Bisa dilihat di bawah, penalti kalorinya 1.200 dikurangi jumlah kalori, yaitu 987 sama dengan 200, dan seterusnya, dan didapatkan nilai fitness berdasarkan rumus seperti tabel di bawah. Lalu crossover. Nah, crossover menggunakan satu titik atau one point crossover ini memisahkan satu kromosom menjadi dua bagian, dan selanjutnya salah satu bagian dipertukarkan dengan salah satu bagian dari string yang lain. Untuk menggunakan induk yang dipilih sebanyak 4 diambil dari nilai fitness pada urutan terbesar yang dimiliki. Nah, silangkan kromosom 1 dengan 2 dan kromosom 3 dengan 4, bisa dilihat di tabel di bawah. Dan untuk mutasinya, proses mutasi dilakukan dengan menggunakan reciprocal exchange mutation, yaitu memilih satu induk kromosom dan memilih dua posisi secara acak dari kromosom tersebut, seperti contohnya di bawah. Untuk generasi baru hasil proses crossover dan mutasi tadi berupa offspring adalah pengganti parent-nya, yang kemudian digunakan sebagai parent untuk menghasilkan generasi berikutnya sampai didapatkan offspring baru lagi. Pada penelitian ini kami hanya melakukan satu kali crossover dan mutasi yang menghasilkan satu generasi. Proses ini akan terus dilakukan sampai tercapai generasi dengan jumlah yang akan dikehendaki. Untuk kesimpulan dari itu tadi, berdasarkan penelitian yang dilakukan untuk menentukan menu makanan pada balita usia 2-5 tahun menggunakan algoritma genetika dapat disimpulkan sebagai berikut. Algoritma genetika diterapkan pada optimasi komposisi makanan untuk balita usia 2-5 tahun dengan menggunakan representasi kromosom bilangan integer. Setelah melakukan proses algoritma dan menyelesaikan permasalahan ini, akan dilakukan pengujian berdasarkan parameter crossover rate, mutation rate, jumlah populasi, dan jumlah generasi. Kemudian akan dilakukan proses seleksi untuk mengetahui hasil komposisi makanan bagi penderita kolesterol. Untuk B, pada proses algoritma genetika untuk optimasi komposisi makanan, berdasarkan data balita, maka diperoleh kebutuhan kalori sebesar 115,76 kalori, kebutuhan karbohidratnya sebesar 209 gram, kebutuhan protein sebesar 28,7 gram, dan kebutuhan lemak sebesar 25,32 gram berdasarkan hasil dari proses crossover tadi, mutasi, dan seleksi pada generasi kedua dengan nilai rata-rata fitness 0,0879. Sekian, mungkin ada yang ingin bertanya, silakan. Iya, saya mau bertanya. Jadi, apa alasan paper ini memilih algoritma genetika sebagai penelitian ini? Mengapa memilih algoritma genetika pada penelitian ini? Iya. Karena di dalam jurnal ini saya baca ada dua alasan. Yang pertama karena hasil dari penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode hybrid, bahwa kebutuhan kalori yang direkomendasikan sistem belum sesuai atau mendekati dengan kebutuhan kalori balita yang sebenarnya. Sedangkan pada penelitian yang lainnya, kesimpulan yang mereka dapat dari algoritma genetika dapat digunakan untuk penyelesaian masalah optimasi menu makanan untuk penderita hipertensi. Jadi lebih memilih ke sini karena sudah ada uji coba yang lain sebelumnya dan hasilnya maksimal. Begitu, terima kasih. Selanjutnya. Baik, saya akan bertanya. Baik. Untuk tahap seleksi, itu menggunakan metode activation selection. Nah, itu bisa dijelaskan?
Untuk metode ethylation selection. Metode ethylation selection itu sendiri, yaitu dia itu mengurutkan kromosom yang memiliki nilai fitness yang terbesar sampai dengan yang terkecil, jadi diurutkan dulu. Kemudian memilih kromosom dengan nilai fitness teratas sejumlah ukuran populasi untuk dijadikan sebagai individu-individu untuk generasi berikutnya. Jadi seperti itu. Terima kasih. Jadi sekian dari saya mereview jurnal untuk kebutuhan balita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.